Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semua dimanapun anda berada, salam jos dari bengkel kami ya, Kudat Motor atau Kudat Otomotif R2. Ini kita akan mereview motor Mio J ya bro. Mio J ini kendalanya adalah hidupnya itu mudah ya bro, gampang ya bro ya. Cuma dia kemrecek ya, kemrecek kemudian agak ngerik ya bro. Jadi setelah kita analisa, ternyata penyakit yang paling yang paling berperan ya, yang paling berperan itu adalah di stang seher ya bro ya. Di sini ya bro ya, di stang sehernya ini dia kocak bro, ini kocak sedikit ya. Tapi kebanyakan pada motor Mio J ini stang kocak sedikit itu berbeda dengan Mio yang lama ya, yang Mio karbu ya. Dia agak sedikit berbeda. Artinya kalau pada motor Mio yang lama itu atau Mio Mio Sporty atau Mio Soul ya bro ya, itu dia goyang sedikit ya, atas bawahnya itu ya bro ya, atas bawahnya itu kayak gini bro ya. Tak tak gitu ya, tak gitu ya. Kalau cuma sedikit pada Mio Sporty dan Mio Soul itu yang karbu ya bro ya, itu tidak tidak seberapa kali untuk bunyi kemericik ya atau ngerik gitu, itu enggak bunyi bro kalau untuk di Mio yang lama itu atau yang Mio karbu ya. Tapi kalau untuk di Mio injeksi ini yang dialami adalah Mio J ya bro ya, dia goyang sedikit ya, kocak sedikit dia akan bunyi ngerik ya, walaupun dia udah di kolter ya bro ya, tapi hasilnya tidak maksimal atau tidak mau halus ya bro ya. Ini dicek aja ya bro ya, ini ya stangnya ya, didengerin ya bro ya. Di sini nanti bunyi tik 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 gitu ya. Nih ya segini bro, tar payah bro. Nih ya tengok ya. Pada stang ini kalau cuman samping kiri kanan ya, misalnya begini bro ya. Nah ini tidak berpengaruh ya bro ya, kiri kanan ini tidak berpengaruh. Ini kiri kanannya ini enggak berpengaruh kali. Namun atas bawahnya bro, atas bawahnya itu ya ke dalam sana kemudian keluar sini ya bro ya. Seperti ini bro ya, dengar ya bro ya. Dengar bro ya. Dengar ya bro. Ini atas bawah ya bro ya. Tar kurang fokus ya bro. Difokuskan bro. Nah, udah nampak bro ya. Gak silau. Ini ya. Nampak gak bro? Dengar gak bro? Tek 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 ya. Nah seperti itu bro. Nah seperti itu bro, dengar ya bro ya. Dia atas bawahnya itu goyang sedikit sebenarnya. Tapi kalau pada Mio injeksi atau ini Mio J memang berbeda bro, sama dengan yang Mio lama ya bro ya. Karena saya udah beberapa kali kalau di Mio Sporty yang lama saya berani bro kayak gini, cuma saya kolter aja ya, atau saya ganti ring aja, atau saya lemer ya, itu saya berani, hasilnya beranilah halus lah. Tapi kalau misalnya untuk di Mio injeksi ini nggak mau bro, dia ngerik bro, nggak mau halus ya bro ya. Jadi ini kendalanya adalah itu ya bro ya. Kemudian untuk di bagian bloknya ini bro ya, ini kemarin udah kita bongkar, tapi ininya belum bro, tapi belum sempet dirakit ya bro ya, karena kemarin ini belum sempet dikoreksi ya bro ya. Kalau di kolter ini udah ya bro ya, ini udah dilemar. Ini untuk di bagian bloknya ini, kalau Mio J ini atau Mio Sport Mio Soul GT ya bro ya, itu nggak bisa dilemar sebenarnya bro, tapi ganti blok ya bro ya. Tapi ini kemarin kita bongkar, udah bloknya itu sudah tidak asli ya, sudah tidak ori. Jadi seperti ini bro bloknya, seperti ini, nampak belang ya bro ya. Ntar kok gelap bro. Dia udah boringan ya bro ya. Nah, seperti itu bro ya, udah boringan, udah ditanam botolan ya bro ya. Nah, ini kan nampak belangnya ya bro ya. Belangnya artinya seperti ini bro.
aduh kok nggak nampak jelas start bro. Ini yang ori ini aluminium semua bro, sampai dalamnya ininya juga apa ya, nggak pakai boring kayak gini bro. Ini kan nampak belangnya bro ya. Jadi ini udah pakai botol, udah pakai kayak semacam kayak besi baja ya, besi baja entah besi anjuran lah. Ini udah menggunakan seperti ini bro. Jadi kalau yang blok ori atau blok bawaan motor itu, kalau enggak yang asli ya bro ya, itu tidak ada ininya bro. Jadi artinya nggak bisa dilemar. Tapi ini kemarin saya bongkar kondisinya, bloknya itu memang udah diganti bro. Jadi dibilang orang bubutnya itu katanya nggak bisa dilemar. Kemudian saya suruh, ini apa ya, tanda dari bengkel saya kemarin saya kirim ya bro ya, katanya nggak bisa dilemar. Terus saya bilang cek ulang mas, itu bloknya udah boringan, udah pernah diganti. Saya bilang oh iya katanya, ternyata ini bisa dilemar kalau yang barang beli ya bro ya. Kalau kualitasnya saya tidak bisa menjelaskan secara detail ya bro ya, karena kalau blok ori sama blok yang beli ya, yang blok seperti ini sama yang ori itu beda bro, bahannya beda. Kemungkinan besar kalau menurut saya, kalau blok yang beli kayak gini nih, aluminiumnya ini campurannya lebih banyak babetnya daripada aluminiumnya bro sebenarnya kalau menurut saya. Tapi kalau yang ori, aluminiumnya ini kualitasnya memang betul-betul bagus ya bro ya. Jadi kalau ini di toko begini, ini nggak mudah patah bro kalau yang ori. Tapi kalau yang ini mungkin ke toko dikit itu patah ya bro ya, karena studinya kalau menurut saya blok-blok yang beli-beli kayak gini atau yang KW-KW kayak gini itu, kalau diibaratkan istilah membuat batako dari bahan semen itu, satu sak semen itu mungkin kalau untuk bahan yang kayak gini nih, yang enggak ori ya, bisa menjadi 100 batako ya, mungkin seperti itulah bro ya. Tapi kalau yang ori bisa jadi mungkin satu sak semen itu bisa menjadi 20 blok gitu ya, 20 bata ibaratnya seperti itu ya bro ya. Itu kalau menurut penilaian saya seperti itu. Jadi kualitasnya memang jauh berbeda antara blok ori dengan blok yang KW-KW gitu ya bro ya. Tapi kita lemernya ini kemarin menggunakan apa ya, piston FIM ya, FIM ya. Untuk blok untuk piston dan ringnya ini kita menggunakan asli. Kemudian ini produk dari Honda bro, jadi diadopsi dari motor Honda ini pistonnya dan ringnya ya bro ya. Yang penting ukurannya, diameternya sama ya bro ya. Ini kemarin udah kita porting, udah kita lemur ya bro ya, tinggal ngerakit aja. Cuman kita tinggal menunggu ini bro, karena kemarin kan sambil menunggu konsumennya mau dibongkar atau tidak ya. Setelah udah kita jelaskan yang ininya, kalau langsung dipasang maka nanti dia tidak halus ya bro ya. Jadi takutnya seperti itu. Ternyata konsumennya mau ini harus diganti dulu ya bro ya, karena kalau untuk menghasilkan hasil yang bagus, kalau ini nggak diganti, kita juga nggak berani jamin. Nanti sayang ininya bro, sayang ininya, karena takutnya untuk roces ya bro ya, yang di dalam ini ya, bearing yang di bagian dalam sini itu, yang mana ini ya bro ya, bearing yang di sini takutnya pecah atau rontok. Kemudian rontokannya itu takutnya kena di sini, masuk sini, jadi nanti akhirnya kena semua, malah makin kacau ya bro ya. Jadi saya sarankan kemarin sama konsumennya, ini sebaiknya diganti dulu. Jadi seperti itu ya bro ya. Jadi untuk pengerjaan mesin itu memang betul-betul harus teliti dan harus memang betul-betul akurat ya bro ya. Jadi setelah nanti dihidupkan, hasilnya itu seperti apa kita tahu, dan konsumen juga mungkin bisa puas dengan hasilnya ya. Jadi sebelumnya kita tunggu dulu nih penilaian atau pemilik kendaraan ini maunya bagaimana gitu ya. Jadi kita nggak bisa langsung putuskan hasil langsung kita rakit gitu ya bro ya. Jadi kita tunggu, karena ini rawat inap bro ya. Jadi seperti itu analisa dari saya. Dan yang paling terpenting adalah untuk pergantian stang seher ini harus sekalian sama bearing kiri kanan ya, bearing yang di sebelah sini dan sebelah sini harus bisa sekalian ya bro ya. Jadi untuk menghasilkanlah hasil yang lebih maksimal.
Oke ya bro ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Silahkan di komen menurut pengalaman Anda, teman semua seluruh Nusantara. Salam jos ya. Saya Ari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari bengkel kami ya bro ya, Kudrat Otomotif R2. Salam jos.